Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintara Nabila Fatarani dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, mata kuliah Perpajakan R01. Di sini saya akan menjelaskan seputar perpajakan. Yuk, simak videonya. Sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu pajak? Nah, dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran, kesehatan, dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menerima wajib pajak? Yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi, mereka yang termasuk ke dalam WPOP diwajibkan buat mendaftarkan diri dan memiliki NPWP. Nah, wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Ada orang pribadi yang berdomisili Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Orang pribadi yang berniat buat tinggal di Indonesia. Nah, yang kedua, ada wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Ada orang pribadi yang nggak tinggal di Indonesia, ada orang pribadi yang nggak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tapi memiliki usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, ada wajib pajak badan atau WP badan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang yang memiliki usaha tetap atau yang memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak. Siapa saja yang termasuk di dalamnya? Yaitu 1. Ada badan. Badan itu terdiri dari perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer, BUMN, dan BUMD. Selanjutnya ada joint operation atau JO, ada kantor perwakilan perusahaan asing, ada bendahara, dan penyelenggara kegiatan. Apa itu penghasilan yang jadi objek pajak? Pertama, penghasilan dari hubungan pekerjaan, yaitu penghasilan dari adanya hubungan karyawan dan pemberi kerja. Misalnya gaji, honorarium, tunjangan, upah, dan lainnya. Yang kedua, ada penghasilan dari kegiatan usaha yang didefinisikan sebagai penghasilan dari kegiatan yang dilakukan seseorang secara teratur untuk dapat menghasilkan keuntungan. Nah, yang ketiga, penghasilan modal, yaitu penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas berupa uang, barang, modal, atau kekayaan intelektual. Selanjutnya, biaya apa saja yang boleh dan tidak boleh dikurangi. Pada prinsipnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran. Fungsi PPh Pasal 4 Ayat 2, peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara. Yang ketiga, hadiah berupa lotre atau undian, transaksi saham, dan surat berharga lainnya. Nah, yang terakhir ada transaksi atas pengalihan aset
dalam bentuk tanah atau bangunan. Selanjutnya ini ada contoh soal. Alice memiliki tabungan di Bank Monetak Indonesia dengan saldo rata-rata bulan Juni 2017 adalah 450 juta rupiah. Bunga yang diberikan oleh Bank Monetak Indonesia adalah 9% per tahun. Bunga yang diterima Alice pada bulan Juni 2017 adalah Rp3.375.000. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Jawabannya, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank Monetak Indonesia pada Juni 2017 adalah 20% dikali Rp3.375.000 sama dengan Rp675.000. Pajak tabungan per tahunnya jadi Rp675.000 dikali 12 bulan jadi Rp8.100.000. Yang terakhir ada tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kapan sih batas bayar dan laporan PPh 21? Yaitu saat terutangnya pajak pada saat pembayaran atau pengakuan penghasilan. Yang kedua, jatuh tempo pembayaran paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, jatuh tempo pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan terakhir, dalam hal pembayaran atau pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka dapat dibayar atau dilapor setelah tanggal hari libur tersebut. Sekian pemaparan tentang perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.